wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para hadirin yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Bagas Aryo Priyatama selaku moderator yang akan memandu jalannya acara hari ini. Sebelum saya mulai, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada semua orang yang sudah hadir pada hari ini. Acara pada malam hari ini adalah forum diskusi. Materi yang akan dibahas adalah sebuah konsep yang tak pernah luput dari kebudayaan bangsa kita, yaitu Langsung saja kita mulai forum diskusi kita pada malam hari ini. Saya akan memberikan 3 buah pertanyaan kepada para peserta diskusi. Tapi sebelum itu, mari kita perkenalkan dulu peserta kita yang datang pada hari ini, dimulai dari peserta pertama kita. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Nafarisi Sabili sebagai audiens. Berikutnya. Oke, perkenalkan nama saya David Naval Zaki sebagai audiens. Oke, berikutnya. Oke, nama saya Dafa Kumara Faisal sebagai audiens. Berikutnya. Oke, saya Krisna Nugroho sebagai audiens. Baik, kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Itu apa itu demokrasi? Bisa dimulai dari peserta pertama kita, Muhammad Kisabili. Ya, baik. Menurut saya demokrasi yang adalah perwakilan yang memikul beban berat untuk menyampaikan apa yang masyarakat ingin utarakan. Dan bagi rakyat, demokrasi merupakan kebebasan yang seharusnya bisa dimanfaatkan dan dapat menguntungkan dan mensejahterakan rakyat itu sendiri. Ya, begitu saja menurut saya. Lalu Baik, selanjutnya. bisa dilanjutkan kepada peserta kedua kita, David Naval Zaki. Baik, jadi menurut saya demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dan kewenangan dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Prinsip dasar demokrasi mencakup partisipasi politik warga negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap minoritas, pemilihan umum yang bebas dan adil, serta pemisahan kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintahan. Ada berbagai model dan bentuk demokrasi, termasuk demokrasi langsung di mana warga negara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan, dan demokrasi representatif di mana warga negara memilih perwakilan untuk mewakili mereka dalam pemerintahan. Konsep demokrasi juga terus berkembang dan dapat diimplementasikan dengan variasi di berbagai negara sesuai dengan konteks sejarah, budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat. Mungkin itu saja dari saya tentang apa itu demokrasi. Baik, selanjutnya peserta ketiga, Dafa Kumara. Oke, menurut saya demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang terbaik. Kenapa demikian? Karena mendasarkan keberlanjutan kekuasaan pada partisipasi aktif warga negara. Dalam esensinya, demokrasi menciptakan landasan bagi suatu tantangan sosial dan politik di mana keputusan-keputusan krusial diambil melalui proses pemilihan umum, memberikan warga suara yang setara dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Salah satu pilar utama demokrasi adalah prinsip representasi yang adil, yang memastikan bahwa beragam pandangan dan kepentingan masyarakat tercermin dalam tubuh pemerintahan. Dengan memberikan hak suara kepada semua warga, demokrasi memberikan legitimasi kepada pemimpin yang terpilih untuk mewakili dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Lebih dari sekedar bentuk pemerintahan, demokrasi juga menciptakan ruang untuk dialog dan diskusi terbuka di antara warga negara. Ini bukan hanya tentang memberikan suara pada pemilihan umum, tetapi juga tentang terlibat dalam pembuatan kebijakan dan menyuarakan pandangan melalui media, organisasi masyarakat sipil, dan juga partisipasi dalam proses legislasi. Itu saja mungkin pendapat saya tentang apa itu demokrasi. Silakan, Krisna Sadik Nugroho. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi, demokrasi itu merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Bayangkan, setiap orang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi hidup mereka. Ini bisa dilakukan atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Demokrasi merupakan sebuah konsep yang tampaknya sederhana, namun begitu kuat. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti demos, itu rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi berarti kekuasaan rakyat. Mungkin cukup sekian.
Bisa dilanjutkan. Baik, luar biasa ya insight yang didapatkan dari para peserta dalam menjawab pertanyaan pertama. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana perjalanan panjang sejarah demokrasi di Indonesia hingga saat ini? Silakan, Muhammad Fisabili. Baik, secara garis besar saja ya, sejarah demokrasi Indonesia ini mengalami dinamika yang cukup kompleks dan menjalani perkembangan yang sangat dinamis. Jadi awalnya demokrasi di Indonesia itu dimulai pada tahun 1945, yaitu pada fase ini terdapat demokrasi parlementer, lalu berakhir pada tahun 1959. Lalu selanjutnya pada tahun 1959 terdapat dimulainya demokrasi terpimpin dan berakhir pada tahun 1965. Lalu pada tahun 1966 awal diubah menjadi demokrasi Pancasila pada era Orde Baru, berakhir pada tahun 1998. Dan kemudian pada tahun 1998 sampai saat ini yaitu menggunakan demokrasi pasca reformasi. Itu dia sejarah demokrasi di Indonesia secara garis besar dari saya. Lalu selanjutnya. Silakan, David Nafalzaki. Baik, di sini saya hanya akan menyebutkan beberapa momen penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Yaitu yang pertama, ada kemerdekaan dan konstituante. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, menandai awal dari upaya membangun negara demokratis. Indonesia juga mengadakan pemilihan umum pertamanya untuk memilih anggota konstituante. Momen ini mencerminkan semangat demokrasi di tengah-tengah tantangan pasca kemerdekaan. Selanjutnya ada era Orde Lama. Presiden Soekarno memimpin periode demokrasi terpimpin yang diwarnai otoritarianisme. Meskipun demokrasi diakui, kebebasan politik pada era itu dibatasi. Selanjutnya ada Orde Baru dan Reformasi. Krisis ekonomi dan politik pada akhir Orde Lama memunculkan keinginan untuk perubahan. Demonstrasi mahasiswa dan masyarakat menyebabkan pengunduran diri Soekarno pada tahun 1966. Kemudian Soeharto naik ke tempat kekuasaan dan mendirikan rezim Orde Baru. Meskipun menghadirkan stabilitas ekonomi, demokrasi mengalami pembatasan serius. Keterlibatan mahasiswa dan demonstrasi massal memaksa Soeharto mengundurkan diri. Reformasi dimulai, membuka jalan untuk perubahan menuju demokrasi yang lebih terbuka. Mungkin itu saja dari saya. Silakan, Dava Kumara. Oke, mungkin saya akan bahas tentang pada era kolonial. Pada masa kolonial, Indonesia menjadi bagian dari kekuasaan kolonial Belanda yang memerintah selama berabad-abad. Kehidupan politik di bawah penjajahan ini sangat otoriter, dengan penduduk pribumi memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan politik. Pemerintahan kolonial Belanda mengekang partisipasi politik kaum pribumi dan kebijakan-kebijakan yang diambil didominasi oleh kepentingan kolonial. Namun demikian, era kolonial juga melahirkan gerakan nasionalis yang menjadi dasar bagi perjuangan kemerdekaan. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan banyak lagi mulai menyuarakan hak politik dan perlawanan terhadap penjajahan. Gerakan nasionalis ini yang menjadi awal dari perubahan menuju tatanan politik yang lebih demokratis. Walaupun demokrasi pada saat itu masih jauh dari konsep yang kita kenal saat ini, semangat perlawanan terhadap penjajahan dan tuntutan hak politik menciptakan landasan bagi kemerdekaan selanjutnya. Era kolonial membuka pintu bagi perubahan politik di Indonesia. Dan semangat inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bagi lahirnya negara Indonesia yang merdeka dan demokratis pada tahun 1945. Itu saja sih mungkin pendapat saya. Baik, silakan Krisna Sadik. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan mungkin membahas sedikit tentang sejarah demokrasi yang dimulai dari Yunani kuno. Itu di Athena pada abad ke-6 dan ke-3 sebelum Masehi, sistem demokrasi diterapkan dan merupakan sistem demokrasi langsung. Sistem ini dilakukan oleh pemerintah yang membuat keputusan politik dan dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara. Namun, demokrasi seperti yang kita kenal sekarang ini tidak muncul dalam semalam.
Sejarah demokrasi adalah perjalanan panjang yang melibatkan banyak perubahan dan adaptasi. Pada abad ke-18, para cendekiawan mencoba memberdayakan eksperimen-eksperimen demokrasi perdana tersebut menjadi suatu pola dasar baru bagi organisasi politik pasca monarki. Mari kita beralih ke Indonesia. Sejarah demokrasi di Indonesia dimulai pada awal ke-20, abad ke-20, yaitu ketika Indonesia masih berjuang melawan kolonialisme Belanda. Saat itu, ide-ide demokrasi modern dari Barat mulai diperkenalkan ke Indonesia. Sejak saat itu, sistem demokrasi di Indonesia telah mengalami banyak perubahan, mulai dari era setelah proklamasi, kepemimpinan Soekarno, kepemimpinan Soeharto, hingga era reformasi. Ya, cukup. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, jawaban yang dihadirkan oleh para peserta luar biasa keren-keren. Kemudian, selanjutnya ke pertanyaan terakhir kita, yaitu bagaimana tantangan dan peluang demokrasi di Indonesia. Silakan bisa dijawab, Muhammad Fisabili. Baik. Halo, baik. Tentang tantangan dan peluang demokrasi di Indonesia saat ini, yaitu saya mengambil salah satu dari tantangan yang sangat banyak ya dalam demokrasi di Indonesia, yaitu politik identitas. Politik identitas ini adalah politik yang marak terjadi, pada salah satunya adalah karena kebebasan berpendapat kerap disalahgunakan sebagai penegasan terhadap identitas kelompok tertentu atau nama mayoritas. Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan tersendiri bagi bangsa ini dan secara potensial ini dapat mencederai hakikat demokrasi Pancasila. Sebagai contohnya, banyak kita temukan konflik berbasis perbedaan agama dan budaya terjadi di masyarakat. Maraknya ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas serta bermunculannya ideologi intoleran dan kejahatan terorisme. Lalu untuk peluang yang ada, peluang demokrasi Indonesia yaitu karena kita telah memasuki era digitalisasi, jadi kemajuan teknologi dan konektivitas yang semakin luas memungkinkan partisipasi politik yang lebih inklusif dan partisipatif. Baik, begitu saja tantangan dan peluang demokrasi dari saya. Baik, bisa dilanjutkan David Nafazaki. Baik, perjalanan demokrasi Indonesia diwarnai oleh berbagai dinamika yang memerlukan perhatian dan upaya bersama. Korupsi, kesenjangan sosial dan ekonomi, radikalisme, dan polarisasi politik menjadi beberapa tantangan kritis yang menghadang perkembangan demokrasi di Indonesia. Upaya menanggulangi ketidaksetaraan, meningkatkan kualitas pendidikan politik, dan mengatasi polarisasi politik menjadi langkah krusial untuk memperkuat fondasi demokrasi. Dalam menghadapi tantangan tersebut, terdapat peluang yang signifikan. Pemuda yang aktif, pemanfaatan media sosial dan teknologi, masyarakat sipil yang kuat, serta reformasi pendidikan dan hukum merupakan peluang-peluang penting yang dapat mendukung pengembangan demokrasi di Indonesia. Melibatkan seluruh elemen masyarakat dan membangun kerjasama antar instansi adalah kunci untuk mengoptimalkan potensi-potensi tersebut. Mungkin itu saja dari saya, tantangan dan peluang demokrasi di Indonesia. Baik, bisa dilanjutkan Dava Kumara. Tantangan dan peluang demokrasi di Indonesia ini mencerminkan dinamika kompleks dalam perkembangan sistem politik dan sosialnya. Sebenarnya ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan mungkin, tapi saya hanya mengambil satu saja. Untuk tantangan demokrasi di Indonesia ini korupsi dan kepemimpinan yang tidak bersih. Tantangan utamanya itu adalah tingginya tingkat korupsi yang dapat merongrong integritas lembaga-lembaga pemerintahan dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Kepemimpinan yang tidak bersih dan tidak akuntabel dapat menghambat proses demokratisasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Peluang demokrasi di Indonesia sendiri, mungkin saya akan mengambil pendidikan politik. Peningkatan pendidikan politik dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka, mendorong partisipasi yang lebih aktif. Itu saja sih pendapat saya tentang peluang dan tantangan demokrasi di Indonesia. Silakan Krishna Sadik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya jawaban teman-teman sudah sangat bagus. Jadi di sini saya akan sedikit menyimpulkan dan menambahkan sedikit pendapat saya.
Apa saja tantangan demokrasi di Indonesia? Menurut saya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu pertama, korupsi. Korupsi merupakan masalah besar yang merusak prinsip-prinsip demokrasi dengan merampas dana publik yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian poin yang kedua, yaitu ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Meskipun Indonesia telah membuat banyak kemajuan dalam hal demokrasi, ketimpangan antara kelompok-kelompok masyarakat masih menjadi masalah yang serius. Kemudian yang ketiga, pelanggaran hak asasi manusia. Lalu yang terakhir ada radikalisme dan ekstremisme. Ini adalah isu penting dalam konteks demokrasi. Lalu kita lanjutkan ke peluang demokrasi. Jangan lupa bahwa ada juga peluang demokrasi di Indonesia. Salah satunya adalah partisipasi publik. Ini adalah elemen kunci dalam sistem demokrasi yang sehat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga merupakan prinsip dasar dalam sistem demokrasi yang baik. Dan yang paling menarik, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Dengan teknologi ini, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Cukup sekian pendapat saya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh moderator. Baik, sangat menarik ya statement yang dibawakan dari peserta kita hari ini. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya saya ucapkan kepada para peserta yang sudah hadir berpartisipasi dengan baik dan saling berbagi pendapat serta pengetahuannya. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya Bagas Aryo Priyatama selaku moderator pada sesi acara diskusi kali ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya Bagas Aryo Priyatama pamit undur diri dan terima kasih.